gas habis. Live solusinya. Kerja joget. Oh my wow. Wadidaw. Well, join live sekarang juga. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik terus ya. Ya, di sini gue cuma pengen ngasih sedikit update aja ya, kalau gue itu diusir dari rumah. Ya, kasarnya sih gitu, tapi nggak sepenuhnya kayak gitu. Intinya di umur gue yang 24 tahun ini, gue ngerasa kalau gue itu udah ngelewatin dan ngerasain banyak banget hal. Dan rasanya pelan-pelan tuh mimpi-mimpi gue dari pas gue masih kecil tuh mulai bisa kesampaian satu persatu. Ya, gue nggak perlu sebutin semuanya lah ya. Mungkin salah satu yang bisa gue sampein tuh mimpi gue yang bisa kecapai pelan-pelan itu walaupun belum yang gimana-gimana banget gitu ya. Itu tuh gue bisa ngebangun sesuatu dari nol. Ya, sekali lagi walaupun belum gimana-gimana banget, tapi seenggaknya udah mulai bisa kerasa sih hasilnya. Dan setiap hari tuh gue nggak pernah berhenti bersyukur atas semua yang diberikan ke gue gitu. Dan di usia gue sekarang, gue ngerasa ada satu langkah lagi yang harus gue ambil untuk bisa tetap maju terus gitu ya hidup gue, which is hidup dan tinggal sendiri. Memang selama ini gue masih tinggal di rumah orang tua gue, which is gue nggak bilang kalau tinggal di rumah orang tua tuh hal yang salah gitu ya. Enak gitu kan, makan masih disiapin nyokap, terus nggak usah repot-repot mikirin biaya ini itu gitu. Ya paling enggak kalau misalnya udah punya penghasilan atau pendapatan bisa bantuin bayar tagihan ini itu gitu. Tapi nggak serepot dan nggak sebanyak kalau misalnya lu tinggal sendiri yang benar-benar sendiri gitu. Tapi kalau kata Bernadia, sialnya hidup harus tetap berjalan. Kalau gue mau raih mimpi-mimpi gue, mau hidup gue tuh maju terus dan gak stuck di satu tempat aja, ya harus ada langkah-langkah besar yang gue ambil. Dan keluar dari rumah itu salah satunya. Nah, gue udah sempat survei pilihan-pilihan tempat tinggal gue nantinya gitu ya, dari mulai apartemen, kosan, kontrakan gitu ya. Nah, ini bagus nih di sini. Ini sebenarnya pilihan pertama, soalnya dia ada satu bedroom ya kan di situ. Ada kamarnya, jadi nanti kantor, studio sama kamar bisa dipisah cuy. Wah, mati listriknya. Yang di dalam sini yang jadi kamar apa yang di sini yang jadi kamar? Enak deh. Menurut kamu gimana? Apa ini apa? Tidur. Tidur di sini. Ntar ngadep tembok dong, ngadep pintu dong tidur ya. Ntar aku ketindihan gimana? Kena sleep paralysis. Mas bisa kan mas? Adanya yang tadi salah. Dari tadi masih mencari-cari kode. Karena dari sekian banyak kamar di sini, yang ini ngide pakai smart lock anjir. Ih sayang, kamu kalau dari sini kelihatannya kayak lagi di film horor. Nah ini kamar udah kebuka nih. Gede juga ya studionya. Hahaha, orang-orang rendah semua di bawah sana. Bayangin kamu lagi naik lift gini terus tiba-tiba liftnya berhenti. Soalnya kamu mau turun di lantai itu. Iya. Coba lompat-lompat. Ya jadi karena tadi ngomong begitu, sekarang tiba-tiba liftnya naik sendiri coy. Nggak bisa dipencet. Wih, nggak bisa dipencet cuy. Oh, kita naik kemana nih? Kita mau dibawa kemana? Sama liftnya? Anjir, nggak ada orang. Nggak ada orang. Bisa akhirnya tapi pencet. Oh bisa. Anjir, gue naruh mobil di sana cuy. Gue naruh mobil di sana terus hujan terus. Mana nih? Jadi ini aftermath-nya. Wow, basah sekali. Tiba-tiba deres anjir pas gue lagi lari tadi, fucker cu. Oke, jadi kita lanjut ke apartemen yang kedua ya. Basah kuyup dikit, nggak ngaruh lah ya. Untung bajunya agak sedikit water resistant, cuman celananya enggak. Jadi celananya agak terbantai. Kasihan. Oke, kita sudah sampai di apartemennya. Ya, jadi baru lihat bentar,
Terus udah langsung kayak, ya apaan nih tempat anjir, kayak tempat gerbong narkoba. Serem banget. Udah gitu kita tadi diomelin nih. Kamu doang yang diomelin. Diomelin gara-gara apa? Gak boleh bawa kamera. Gak boleh rekam video anjir. Katanya harus ada izinnya. Anjir emang dikiranya apaan nih? Padahal gue Rick vlogging. Oke, jadi udah ini hari kedua. Dan ini kita lagi ada di apartemen lagi. Apartemen di Cisauk ya, agak jauh. Cuman kalau dari looks-nya sih kalau di aplikasi Travelio itu cukup meyakinkan. Aksesnya kurang meyakinkan, tapi secara environment luar apartemennya lumayan oke sih. Ini parkir di mana kira-kira? Nah, ini udah di dalam apartemennya. Apakah hari ini kita akan stuck di lift lagi? Wah, kebuka pintunya. Alhamdulillah nggak jadi stuck di lift lagi. Mari Republik masuk sini. Bisnet. Lah ini ada orangnya. Wih, kok ada barang-barang dalam? Kok kamu kayak ilegal gitu? Wih, apa sih? Kayak ada orangnya cuy. Wah, ternyata udah ada orangnya tadi. Gimana? Takut banget anjir. Untung tadi nggak ada orangnya ya. Maksudnya orangnya lagi pergi, coba bayangin pas kita buka gitu kan, orang di dalam panik gitu, siapa yang punya kuncinya gitu. Dan setelah survei sana-sini dan diskusi lebih lanjut sama keluarga dan teman-teman gua, keputusan terbaik yang bisa gua ambil saat ini itu adalah untuk tinggal di rumah bokap gue yang satu lagi. Privilege. Ya gue nggak ngebantah kalau gue itu emang punya privilege ya. Tapi ya apa artinya privilege kalau nggak digunakan dengan baik? Oh, gue lupa ngomong kalau gue itu tetap bayar sewa kontrakan ke bokap gue ya. Jadi gue sewa langsung setahun dan itu lumayan ngebobol rekening gue sih. Tapi ya pada akhirnya hal ini yang nantinya akan ngajarin gue secara langsung arti sesungguhnya dari ya hidup sendiri, tinggal sendiri, dan lu tuh nggak punya orang yang bisa lu andelin selain diri lu sendiri gitu. Oke, dan disinilah dimana gue akan tinggal untuk kedepannya ya. Jadi ini rumah, basically rumah yang biasanya dikontrakin, sekarang akhirnya gue tempatin. Ini untuk living roomnya kayak begini, tapi nanti rasanya gue bakal taruh studio gue tuh di kamar sana nih. Ntar gue kasih lihat kamarnya kayak gimana. Jadi basically gue bakal pindah di sini. Ini masih kosongan banget, lagi masih dibersihin juga ya. Kayaknya kemungkinan gue pindah itu tanggal 1 gitu ya, tanggal 1 November itu udah mulai pindahan, dan sejak itu ya berarti nanti video-video selanjutnya itu bakal dilakukan dari sini gitu, udah bukan dari studio yang lama lagi atau rumah gue yang lama gitu. Jadi ya tinggal sendiri. Nah nanti studionya bakal gue taruh di sini di kamar yang ini. Jadi nanti ini kan ada kamarnya ada 3 ya di sini. Nanti yang kamar sana itu bakal jadi tempat buat gue hidup ya, buat tidur gitu segala macam, taruh baju di sana. Nah satu kamar ini itu nanti bakal gue full jadiin studio gitu. Jadi full jadi kantor lah ibaratnya gitu. Jadi akhirnya gue bisa memiliki studio dan kamar yang terpisah gitu, udah nggak sempit-sempitan lagi. Cuman ini sebenarnya kamarnya nggak terlalu gede juga sih ini. Gue kasih lihat. Nah jadi ini dia kamarnya, kurang lebih. Ini gue taruh kameranya di ujung kamarnya dan ujungnya lagi itu di sini. Jadi sebenarnya nggak terlalu gede, tapi lumayan kalau misalnya di kamarnya tuh nggak diisi kasur dan lemari, baju dan lain-lain gitu ya, nggak kayak kamar gue yang di rumah gitu. Jadi ini nanti bakal gue jadiin full jadi studio, dan kayaknya sih gue harus pasang peredam suara karena furniturnya nggak bakal terlalu banyak, jadi nggak bakal keserap banget ya suaranya. Jadi kayak harus pasang peredam sih, soalnya ini gemak dan gaungnya mantap sih. Jadi masih harus ditambah-tambahin dulu lah untuk bisa jadi studio yang lebih optimal gitu. Jadi kurang lebih ini dia studio baru gue nanti. Ada kamar mandi juga di situ, biar kalau misalnya lagi syuting juga kebelet kencing gitu kan. Dan ini untuk kamar yang bakal jadi tempat gue tidur nanti. Jadi ini lebih kecil lagi kamarnya. Kalau misalnya kalian sempet ngikutin channel gue dari tahun 2020 ya kalau nggak salah, itu gue pernah bikin video di kamar ini. Untuk format dari keyboardnya sendiri, formatnya ini 75%, yang artinya ada row ekstra di atas angka untuk F1 sampai F12 dan kolom ekstra di kanan untuk tombol-tombol esensial seperti home, delete, page up, page down, dan lain-lainnya. Waktu itu gue sempet tinggal di sini juga waktu lagi renovasi rumah yang utama ya. Jadi sempat tinggal di sini dan ini jadi kamar gue gitu. Dan ini kecil banget, waktu itu ada kasur dan meja dan itu udah penuh banget.
Jadi sekarang ya cuma gue taruhin kasur aja paling nanti buat tidur sama lemari baju gitu, meja nakas mungkin buat naruh barang gitu. Cuman studio gue bakal terpisah sama kamar gue tidur gitu, enak. Ya jadi itu dia untuk sedikit tour sebelum gue pindah ke sini ya. Kalau misalnya dari kalian ada rekomendasi furnitur yang bisa gue taruhin untuk ngisi ruangan segede ini, tolong komen di bawah ya. Gue bingung soalnya sampai sekarang masih belum ada kepikiran mau ngisi furnitur apa, karena gue bakal tinggal sendiri di sini, nggak ada orang lain selain gue, dan gue bakal menghabiskan waktu banyak, mungkin hampir seluruh waktu gue itu di dalam studio atau dalam kamar gue gitu. Jadi gue masih bingung nih ini mau diisi apa. Soalnya ya paling ngisi dapur doang gitu kan, dapur di sana gitu. Cuman yang living room ini segede gini gue bingung mau diisi apa gitu. Jadi mungkin kalau ada rekomendasi boleh komen aja di bawah gitu kan. Siapa tahu bisa jadi tempat gue syuting juga kalau misalnya gue butuh angle yang beda gitu kan. Ya gak? Oke, balik lagi ke studio. Nah sebenarnya gue tuh ada rasa excitednya karena akhirnya gue itu akan punya ruangan yang gede gitu ya, untuk bisa gue jadiin studio gue sendiri. Selama ini tuh gue ngonten di kamar gue yang kecil banget ini ya, sampai harus bela-belain tidur tuh di kasur lipet gitu. Udah gitu awalnya gue tuh pakai kasur lipet yang nggak sampai sejuta gue beli di Topet itu, nggak sampai setahun udah kempes anjir, udah kayak tidur di karpet rasanya. Tapi sekarang gue udah pakai sofa bed IKEA yang tebel ya. Ini investasi yang mantep banget sih buat gue. Dan mungkin ini bisa jadi investasi juga buat kalian yang mungkin kamarnya kecil atau butuh space yang lebih besar untuk ngelakuin hal-hal lain selain tidur dan hidup gitu ya di kamar kalian gitu, dan pengen hal yang tetap nyaman tapi compact dan gampang dilipat-lipat atau disimpannya gitu. Gue saranin banget ini sofa bed IKEA ini tuh emang nggak murah ya harganya. Kalau nggak salah gue beli 1 jutaan berapa ya? Gue agak lupa sih, udah berapa bulan yang lalu. Tapi ini salah satu investasi gue yang paling oke sih, karena sekarang gue tidurnya jauh lebih nyenyak karena gue nggak kedinginan ataupun punggung gue nggak sakit lagi gitu ya, karena tidur di kasur yang udah kempes banget gitu. Dan kalau misalnya buat di living room juga ini bisa jadi sofa gitu. Jadi ini worth it banget sih, dia tebel dan nggak bakal kempes untuk waktu yang lama sih. Gue ngerasanya ya, ini badan gue gede loh, badan gue gede, gue tidurin ini tiap malam dan masih belum ada ngasih tanda-tanda kalau dia itu bakal kempes gitu. Tapi walaupun harganya lumayan, ini oke banget, gue sangat rekomendasiin ya buat kalian. Jadi dan ini jauh lebih better lah daripada kasur gue yang lama. Jadi ya gitu aja sih untuk update-nya. Gue rekam video ini di tanggal 31 Oktober, which is 1 hari sebelum gue pindahan. Jadi officially ini hari terakhir gue tidur dan ngonten di kamar / studio gue yang ini. Gue bakal kangen banget sih ngonten di sini. Walaupun sempit gitu kan, dan posisi kamarnya tuh deket banget sama jalan, jadi harus nunggu sepi dulu kalau misalnya mau syuting. Kalau enggak ya tuh ada suara motor lewat. Ya paling gitu aja sih. Terima kasih semuanya yang udah support terus channel ini sampai bisa berkembang sampai sekarang gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian tuh nggak bosen. Nah, Amin 1 pindahan, sekarang udah ada internet, udah pasang internet di ruangan yang bakalan jadi kantor gue ya. Di sini udah pasang internet sama Republik karena gue males berurusan sama Indi. Karena bisnis belum masuk sih, jadi ya sama Republik deh. Oke, jadi gue udah officially pindah dan keluar dari rumah gue, dan mulai sejak 2 hari yang lalu itu udah mulai tinggal sendiri. Kalau misalnya kalian yang nonton video ini punya tips and tricks hidup seorang diri, atau mungkin ada saran buat gue yang masih muda banget dan nggak tahu apa-apa ini, boleh langsung komen di bawah aja, karena gue beneran bakal butuh banget cuy. Oh iya, gue tuh lagi sering banget ya di home YouTube gue tuh ngeliat video-video dari orang yang ibaratnya tuh kayak nyuruh kita buat dokumentasiin hidup kita dalam bentuk video gitu. Mungkin ini momen yang tepat kali ya buat gue untuk mulai dokumentasiin hidup gue, karena ya
secara kan gue udah mulai hidup sendiri, tinggal sendiri, apa-apa sendiri gitu, dan mungkin aja bisa gue dokumentasiin, gue bikin video-video keseharian gue gitu sebagai ya ibaratnya orang baru gede yang udah belajar tinggal dan hidup sendiri gitu. Dan mungkin video-video itu bakal gue upload ke second channel gue, jadi buat kalian tertarik untuk tahu keseharian gue boleh langsung subscribe dulu aja. Oke, jadi ini dia untuk office/studio gue yang sekarang. Masih jauh dari kata sempurna ya, seperti yang kalian bisa lihat. Ini masih berantakan banget nih, lihat aja di sini tuh kabelnya masih belum gue rapihin, baru gue ya ibaratnya baru gue pindahin lah studio dari yang rumah yang lama ke rumah yang baru. Dan harusnya kalian bisa denger juga kalau secara suara juga ini masih gemak dan gaung sih, karena masih kosong gitu studionya, baru ada 2 meja aja, belum ada furnitur lain. Nanti kalau misalnya udah keisi furnitur yang agak banyak gitu ya, misalnya ada lemari, ada sofa gitu, itu bakal bisa keredam gitu. Atau mungkin nanti gue pasang sound panel juga bisa juga gitu. Intinya seiring waktu bakal gue dekor dan gue bikin lebih bagus daripada studio gue yang sebelumnya, karena di sini gue punya kebebasan yang jauh lebih besar gitu ya dibanding kamar gue yang lama, yang dimana gue harus tidur dan juga kerja di tempat yang sama, yang ya ibaratnya ngebatasin banget lah. Dan akhirnya gue bisa punya kamar yang terpisah sama kantor/studio gue, cuy. Jadi intinya ya ini kamar gue tidur di sini, gue naruh baju di sini, mungkin naruh barang-barang pribadi yang lainnya juga. Ya basically kamar yang proper gitu, udah bukan kamar dan studio lagi yang jadi satu. Oke, paling segitu aja untuk update-nya ya. Sorry banget kalau misalnya ini video update doang dan cuma ngebacot doang gitu ya, bukan review apa-apa. Ya sebenarnya ini video review sih, review kehidupan gue. Thank you banget yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan jangan lupa subscribe. Itu aja untuk videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.